Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kepramukaan. Tak lupa sholawat beserta salam, marilah kita sanjungkan kepada pangkuan baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Redi Hermanto, Magister Pendidikan, dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Sebelumnya, perkenalkan kembali, kami dari kelompok 8, saya Putri Hoirunisa dengan NPM 182151132, dan ada rekan saya Devi Rismayanti dengan NPM 182151024, dan rekan saya Viana Amanda Maulani dengan NPM 182151076. Adapun submateri yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, materi tentang prinsip dasar kepramukaan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu ada metode kepramukaan yang akan dibahas oleh Devi Rismayanti dan juga Viana Amanda. Dan yang ketiga yaitu ada hubungan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang akan dibahas oleh Viana Amanda. Untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut saja pada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan bersama nilai-nilai kepramukaan adalah norma hidup setiap anggota gerakan pramuka yang ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik atau anggota yang dididik, sehingga pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Anggota kepramukaan harus menguatkan fisik. Selain itu, anggota gerakan pramuka juga harus memberanikan diri, saling tolong-menolong, harus cepat memahami, dan lain sebagainya. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, situasi, dan kondisi masyarakat. Adapun lingkup prinsip dasar kepramukaan menurut keputusan Musyawarah Nasional 10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7/Munas/2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, anggaran dasar gerakan pramuka pasal 9, prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.
peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum melanjutkan ke materi sebelumnya, saya ada suatu kejutan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan bagi-bagi THR nih. Tapi Bong, saya mau beri kamu pertanyaan. Sebelumnya, siapkan dulu diri, mental dan hatinya. Canda. Maksudnya siapkan tangannya untuk mengetikkan jawabannya. Hehe, waktu menjawabnya hanya 5 detik. Jadi simak baik-baik pertanyaannya. Santai saja ya. Gak usah ragu. Gak usah takut salah menjawab. Karena ini bukan sedang ujian. Anggap saja ini sebagai ulangan. Salah. Maksudnya anggap saja ini sebagai pengingat jikalau kalian tidak benar-benar menyimaknya. Ini dibuat hanya sekedar untuk mencari tahu apakah kalian benar-benar mendengarkan videonya atau tidak. Jadi mohon partisipasinya untuk menjawab pertanyaan berikut. Terima kasih. Pertanyaannya akan dimulai dalam 5 detik. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai materi tentang pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Menurut Keputusan Musyawarah Nasional 10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7 Munas 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka menyatakan prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota. 2. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. 3. Pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk: yang pertama, menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebinekaan. Yang ketiga, melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang keempat, mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip pri-kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Poin selanjutnya yaitu mengenai fungsi prinsip dasar kepramukaan. Tentunya, prinsip dasar kepramukaan memiliki fungsi untuk anggota itu sendiri maupun untuk kebutuhan bersama. Fungsi dari prinsip dasar kepramukaan yaitu 1. Norma hidup anggota gerakan pramuka. 2. Landasan kode etik gerakan pramuka. 3. Landasan sistem nilai gerakan pramuka. 4. Pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka. Yang terakhir, kelima, landasan gerak kegiatan pramuka dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Yang selanjutnya, penjelasan tentang metode kepramukaan dan lingkup metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu sendiri merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Itu pengertian metode kepramukaan secara umumnya. Nah, setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Untuk itu, lingkup metode kepramukaan itu sendiri memiliki beberapa poin. Menurut Keputusan Musyawarah Nasional 10 Gerakan Pramuka tahun 2018,
Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka menyatakan 1. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui A. Pengalaman kode kehormatan pramuka, B. Belajar sambil melakukan, C. Kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, D. Kegiatan yang menarik dan menantang, E. Kegiatan di alam terbuka, F. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, G. Penghargaan berupa tanda kecakapan, dan H. Satuan terpisah antara putra dan putri. 2. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. 3. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. 8 metode kepramukaan yang tadi telah saya sebutkan memiliki penjelasan masing-masing, dijelaskan dalam pasal 13 sampai pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka menurut Keputusan Musyawarah Nasional 10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7 Munas 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Pasal 13. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka. Kode kehormatan pramuka diamalkan dalam bentuk 1. Beribadah menurut keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Menjalankan hidup sehat secara rohani dan jasmani. 3. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. 4. Melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. 5. Membangun kebersamaan, kepedulian baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Membina persaudaraan dengan pramuka sedunia. 7. Mendengarkan, menghargai, dan menerima pendapat atau gagasan orang lain. 8. Memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun kegiatan sosial. 9. Menerima tugas dengan ikhlas. 10. Membiasakan diri hidup hemat, cermat, dan bersahaja agar mampu mengatasi tantangan yang dihadapi. 11. Mengendalikan diri dalam menghadapi tantangan dan kenyataan dengan berani dan setia. 12. Menaati norma dan aturan. 13. Menepati janji, bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan. Dan yang terakhir, memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik pada saat merencanakan kegiatan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, serta berhati-hati dalam bertindak, bersikap, dan berbicara. Pasal 14. Belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan 1. Mengutamakan sebanyak-banyaknya kegiatan praktik pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi peserta didik. 2. Mengarahkan peserta didik untuk selalu berbuat hal-hal nyata dan memotivasi agar timbul keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacunya agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. Pasal 15. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. 1. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. 2. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. 3. Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu pasal 16 tentang kegiatan yang menarik dan menantang. Pada pasal ini terdapat 7 ayat yang di dalamnya menjelaskan bahwa kegiatan yang menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Kegiatan yang menarik dan menantang diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni modern, manfaat, dan taat asas.
Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menarik minat kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota gerakan pramuka agar tetap terpikat mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. Selain itu, kegiatan yang menarik dan menantang ini diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sejalan dengan perkembangan kemampuan dan keterampilan peserta didik, baik itu secara individu maupun berkelompok. Diselenggarakan sesuai dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan. Selain itu, ditunjukkan kepada peserta didik yang dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, dan kemampuan dengan maksud untuk memudahkan penyesuaian kegiatan. Kegiatan ini diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik, serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian. Selanjutnya yaitu pasal 17 tentang kegiatan di alam terbuka. Pada pasal ini menjelaskan bahwa kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreatif edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Kegiatan ini memberikan pengalaman saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan keseimbangan alam. Menanamkan pemahaman dan kesadaran peserta didik bahwa menjaga lingkungan adalah hal utama yang harus ditaati dan dikenal dalam setiap kegiatan. Mengembangkan kemampuan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, dan mengembangkan rasa memiliki alam. Selanjutnya, pasal 18 tentang kehadiran orang dewasa. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa kehadiran orang dewasa dalam setiap kegiatan pramuka dapat berperan sebagai perencana, organisator, pengendali, pengawas, dan penilai. Selain itu, konsultan dan motivator untuk peserta didik dalam melaksanakan kegiatan. Ketiga, pembina, pamong, pelatih, instruktur, pendamping, dan pelindung peserta didik pada waktu pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan peserta didik. Untuk pasal 19, yaitu tentang tanda kecakapan, di mana dalam pasal ini terdapat 3 buah ayat. Di dalamnya menjelaskan bahwa penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan untuk mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Selain itu, tanda kecakapan juga merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Setiap peserta didik wajib berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu pasal 20 tentang satuan terpisah. Dalam pasal ini menjelaskan mengenai satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan satuan karya pramuka dan kegiatan bersama, di mana suatu pramuka putri dibina oleh pembina putri, satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra, kecuali perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra.
materi terakhir yaitu hubungan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tahun 2013 pada bab 4 pasal 7 sampai pasal 11 tentang PDKMK atau prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Pada pasal tersebut menjelaskan mengenai prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, sistem among dan kiasan dasar, di mana dari pasal tersebut bahwa apapun yang menjadi kegiatan kepramukaan dalam penyelenggaranya itu tidak boleh lepas dari PDKMK. PDKMK merupakan pegangan bagi pembina pramuka maupun pelatih pramuka dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan. Kegiatan apapun yang dikemas dengan menggunakan PDKMK dapat disebut kegiatan kepramukaan. Namun, apabila tidak menggunakan PDKMK, tidak bisa disebut kegiatan pramuka atau melenceng dari inti kegiatan pramuka. Sehingga PDKMK menjadi inti dasar dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Bagaimanapun pelaksanaan pendidikan kepramukaan harus didasarkan dan harus menjalankan sesuai dengan PDKMK. Hal ini senada dengan pendapat Hamadi dan Henry bahwa kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Sehingga dengan demikian, tugas pokok dan fungsi dari pramuka dalam pendidikan karakter bangsa dapat berjalan dengan baik. Selamat datang kembali. Jangan lupa simak pertanyaannya dan ketikkan jawabanmu di kolom komentar. Pertanyaannya akan dimulai dalam 5 detik. Nah, untuk kesimpulannya yaitu prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi anggota pramuka, memuat prinsip dasar yang menjadi landasan hidup bagi anggota pramuka. Prinsip dasar tersebut menjadi acuan bagi anggota pramuka dalam mengembangkan dirinya. Prinsip dasar kepramukaan ini terdiri dari 4 hal, yaitu pertama, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan adalah prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan kalian merasa tidak puas akan materi yang kami sajikan, dan mudah-mudahan kalian tentunya mencari dari berbagai sumber lain untuk memenuhi kepuasan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.